terhormat banget ya. Dari kemarin kita ngadain safari Ramadan bareng Guru Darah Ustadz Nazrullah. Hari ini kita lanjut ya, mau ngobrolnya tentang apa sih? Ini kebetulan kami di sini teman-teman Pontianak bergabung di Bahagia Tanpa Syarat. Jadi kita dipertemukannya di Mana Rezeki sebenarnya. Kemudian ngobrol-ngobrol kita mau memuliakan orang lain gimana nih, bentuknya apa. Jadi kita mulai dengan kegiatan yang kita namakan Bahagia Tanpa Syarat. Kegiatan Bahagia Tanpa Syarat ini kita ingin mengajak anak-anak penghafal Al-Quran ya, para mu'alaf, para pejuang keluarga untuk ikut merasakan kebahagiaan. Kita menyalurkan dari sahabat-sahabat yang lain, kita salurkan ke mereka. Biasanya kita lakukan hari Jumat, itu Jumat Syafar berbagi MR Box. Insidensial juga sebulan atau 2 bulan sekali kita berbagi dengan anak-anak di pondok atau di kampung mu'alaf. Jadi kalau misalnya ada sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi, silakan hubungi kita, nanti kita jemput. Nah, di pagi ini kita mau ngomongin tentunya masih tentang emas ya, Smart Goals Talks kita bilang, Bahagia Tanpa Syarat dengan Smart Goals Talks. Nah, kita kedatangan Bapak Rozi Munawar MR. Ini beliau adalah manajer marketingnya Dinar Khairul Rizki. Nah, assalamualaikum Pak Rozi. Ini pertama kali ke Pontianak ya Pak? Alhamdulillah. Panasnya gimana Pak? Masih belum terasa. Kemarin di dalam ini soalnya di dalam ruangan. Nanti setelah ini merasakan berada di garis khatulistiwa. Nah, ini istimewanya Pontianak ya, kita berada di garis khatulistiwa. Jadi kalau di tubuh khatulistiwa itu kita akan berada kita bisa berada di belahan utara bumi dan belahan selatan bumi pada saat yang bersamaan. Satu kaki di utara, satu kaki di selatan, bisa Pak? Posisinya kita di tengah gitu. Alhamdulillah, makanya kita diberkahi juga dengan sinar matahari yang luar biasa indahnya. Nah, untuk pagi ini kita mau ngobrolin financial talks ya, karena Pak Rozi ini narasumber kita di YouTube channelnya Dinar Khairul Rizki ya. Tiap hari Rabu itu kita ngomongin emas ya, generasi emas, terus juga untuk financial talks-nya setiap Jumat. Jadi boleh dicek di YouTube channelnya Dinar Khairul Rizki. Nah, kita pagi ini pengen sharing tentang bagaimana sih kita untuk meraih pengetahuan dasar finansial yang kuat, terutama untuk umat muslim, agar kita tuh bisa lebih berdaya. Dan kemarin pesannya panas ya, umat muslim itu nggak ada yang miskin. Nah, kita tidak miskin, tapi kita masih ingat kan ini quiz nih. Kita belum kaya atau masih prasejahtera. Jadi kita ada semangat nih, kita hilangkan kata tidaknya, nanti insya Allah tinggal kata kayanya. Nah, nanti Pak Rozi akan berbagi tentang apa sih sebenarnya emas itu dan dinar, terus siapa saja yang bisa memiliki dinar dan emas ya, terus kapan saat yang tepat bisa kita beli emas dan dinar itu. Terus yang utama ini juga mengapa umat Islam itu perlu berinvestasi di dinar. Nah, nanti latar belakang cerita ini ya, inflasi di dunia itu juga bisa mendasari cerita sharing kita hari ini. Dan terakhir, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi inflasi global. Nah, untuk waktu dan tempat kita sekitar 1 jam ya Pak Rozi, karena Pak Rozi ini juga di sela-sela waktu beliau sebelum berangkat pulang kembali ke Jakarta. Itu Depok ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah jam 2:30. Jamnya 2:30. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, senang sekali saya hari ini Bapak Ibu bisa menemani dalam Smart Goals Talk ya, di kediaman Ibu Evi
Dan hari ini kita akan belajar tentang ilmu emas. Kalau selama ini kita tidak aware bahwasanya emas itulah yang akan menyelamatkan kita di tengah ketidakpastian ekonomi yang terjadi saat ini, di mana semuanya serba by design, disetting. Dengan mudahnya mereka mengambil aset-aset emas ya hanya dengan memainkan pergerakan harga. Ya. Tapi dengan kita bersandar pada emas, memindahkan aset kita pada emas, ya itu akan menyelamatkan kita, ya, akan menyelamatkan aset yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun. Ya. Ini kurang stabil. Saya akan lanjut sebelum ke materi. Perkenalkan, saya Rozino, tadi sudah dikenalkan, ya. Saya basic backgroundnya adalah seorang piawan. Jadi dulu sebelum bergabung dengan materi ini, saya dulu piawan. Jadi itu saya membuka usaha piawan, di mana orang-orang ini terhubung ke market, terhubung ke pasar, terhubung ke saham, terhubung ke forex dan lain sebagainya. Dan di sana saya melihat bahwasannya ada ketidaknyamanan khususnya bagi diri saya. Nah, itulah kenapa akhirnya saya mengenal ilmu money. Kita bisa dulu ilmu money. Ya. Di pialang itu tidak bisa dipungkiri di dalam dunia saham ataupun dunia di dunia uang digital, di dunia paper asset, ya itu ada yang namanya aset-aset gorengan. Tahu maksudnya aset-aset gorengan? Aset yang bikin tenggorokan kita itu tak sehat, namanya juga gorengan. Dan bikin kolesterol, bikin kesehatan kita tidak bagus. Jadi kenapa bisa dibilang aset-aset itu gorengan? Karena aset-aset itu ya oleh segelintir orang akan dimainkan harganya. Kok bisa dimainkan? Karena dia butuh dana yang besar. Tahukah Bapak Ibu bahwasanya di dunia saham itu aset-aset yang di bawah 1 triliun itu mudah sekali harga dipermainkan. Sampai harga itu sesuai yang mereka inginkan, baru mereka jual semua aset. Dan mereka jual semua paper aset yang mereka punya, sehingga saham itu akan kembali pada posisi posisi terendahnya, ya. Sama dari segini apa terendahnya? Dan dari itu, ya. Jadi pada prinsipnya kita hari ini akan belajar bagaimana sejak dini, bagaimana mulai dari sekarang juga kita sudah mulai merintis jalan kekayaan kita lewat emas, ya. Jadi kalau selama ini kita punya aset, selama ini kita punya harta, selama ini kita punya uang, semuanya masih berupa uang, masih berupa aset-aset yang tidak liquid, maka sudah waktunya, ya. Sudah waktunya kita mulai belajar tentang emas. Hari ini kita akan bedah lebih dalam, ya, tentang emas ini. Dipastikan Bapak Ibu, baik itu yang menyimak di online ataupun yang hadir di tempat ini, siapkan catatan mana-mana yang itu perlu dicatat, silakan dicatat, ya. Mana-mana yang tidak perlu dicatat, ya nanti Oke. Kemarin di seminar di Safari Ramadan kita belajar banyak bagaimana orang-orang kaya itu mereka berfokus pada aset, bukan berfokus pada liabilitas. Maksudnya bagaimana? Orang-orang kaya, orang-orang yang memang mereka itu memikirkan jangka panjang, itu bukan berpikir untuk hidup hari ini, ya, tapi memikirkan hidup orang-orang setelahnya. Kalau dia punya anak 3, berarti 3 itu yang dipikirkan. Karena jangan sampai kita meninggal, kemudian meninggalkan amanah bagi anak cucu kita, ya. Malah sebaliknya, kita harus meninggalkan aset
yang bisa terus bermanfaat buat umat maupun buat keluarga kita sendiri. Nah, kemarin kita sudah belajar ada beberapa aset yang sangat liquid, ya, yang sangat liquid. Di antaranya adalah properti, ya, properti, emas, dan produktivitas. Maksudnya apa produktivitas? Itu bisnis yang terus menghasilkan. Jadi kalau kita ingin merintis kekayaan untuk diri kita ataupun untuk jangka panjang, maka pastikan semua penghasilan yang Anda punya berfokus kepada tiga hal. Ya, satu, properti. Satu, properti. Kenapa? Properti itu kalau seandainya Anda sewakan, Anda kontrakkan, Anda bikin kos-kosan, itu setiap bulannya menghasilkan keuntungan. Itu namanya aset yang produktif. Ya. Dan kayak hari ini, Bu Evi punya aset, kemudian digunakan untuk majelis seperti ini aset produktif. Ya, karena dengan adanya aset ini mendatangkan orang-orang untuk mendapatkan wawasan yang positif tentang emas. Ini termasuk contoh aset produktif. Nah, ketidakmudahannya di properti itu ketika kita membutuhkan uang tidak mudah menjualnya, betul? Karena dalam kondisi kayak contoh kemarin, ketika terjadi COVID, mudah nggak kita menjual aset? Nggak mudah, Ibu. Ya, ada banyak sekali orang yang punya aset hotel. Kebetulan saya waktu itu di Puncak. Itu mayoritas hotel-hotel kecil-kecil itu pada dijual, Pak. Ya, dijual. Saya sampai ngetes. Bahkan dia ngasih harga 30 miliar, saya tawar 12 miliar, itu oke, saking begitu nggak mudahnya. Ya, benar-benar butuh uang, butuh cash. Yang dimaksud cash itu bukan uang rupiah. Ya, pemahaman kita harus benahi dulu nih. Uang cash yang selama ini kita pelajari itu kan menganggap bahwasanya uang cash itu rupiah, padahal bukan. Ya, uang cash yang dimaksud adalah aset yang dimana dibutuhkan bisa langsung dijual dengan cepat, pembelinya langsung ada. Ya, karena kita muslim, kita harus menghindari aset-aset yang walaupun itu dijual bisa laku dengan cepat, tapi masih ada zona abu-abunya. Ya, zona abu-abu. Jadi dulu saya kenapa akhirnya hijrah dari zona dari bisnis yang lama yaitu pialang, ya karena saya melihat di sana abu-abu, ya bisnisnya abu-abu. Itu. Nah, properti yang seperti saya sampaikan di awal, kalau seandainya hanya setiap bulan kita harus maintenance, ya, perbaikan ini dan itu, maka itu termasuk liabilitas, termasuk pengeluaran, ya. Tapi kalau properti yang kita punya, tiap bulan dia mendatangkan profit, ya, ibaratnya store lah, atau tiap bulannya itu berbakti propertinya kepada kita, berbakti dalam arti setiap bulan memberikan keuntungan, ini aset yang produktif. Ya, berarti sudah saya sampaikan properti seperti ruko, kios, ya, kemudian tanah, rumah-rumah yang dipakai untuk kos-kosan ataupun kontrakan, ini aset yang produktif. Artinya tidak perlu rumah itu dijual, tapi dia sudah menghasilkan keuntungan. Nah, yang kedua, aset yang harus Anda punya adalah selain properti, itu adalah emas. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang ini, emas, ya. Kenapa emas? Nah, jadi kita akan perjelas lagi. Nah, kenapa emas? Pasti semua orang bertanya, Pak, kenapa sih harus emas? Kok nggak opsi yang lain, misalnya perak atau apa lagi? Berlian, apalagi ada yang tahu? Perhiasan, ya, perhiasan. Nah, emas yang dimaksud di sini adalah emas yang logam mulia 4 kali, ya, lebih bagus, semakin tinggi kadarnya semakin bagus. Kenapa? Karena nilainya di negara manapun, di kota manapun itu dihargai sama, ya, nilainya sama. Karena seluruh toko emas di seluruh dunia itu acuannya emas dunia, harga emas dunia.
mereka tidak menentukan harganya masing-masing toko, kecuali perhiasan. Perhiasan itu mereka yang menciptakan produknya, ya kadarnya juga mereka yang menciptakan, tentu jual belinya mereka yang atur. Tapi kalau emas, bahan dasar utama itu mau negara manapun sama. Acuannya harga emas dunia. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh supply and demand. Ya, supply and demand. Nah, dulu sejarahnya emas itu di awal-awal dipakai untuk sebagai mata uang. Ya, zaman dahulu itu ketika proses awal manusia bermuamalah itu mereka menggunakan transaksinya barter. Ya, barter misalnya Bu Evi punya ikan, ya Pak Tri punya nasi misalnya, tukar. Jadi kan ditukar dengan nasi yang setara nilainya. Cuma lambat laun akhirnya manusia mulai berpikir, kayaknya kita butuh deh alat yang untuk mempermudah dalam proses muamalah selain barter. Akhirnya waktu itu di setiap negara ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan daun, ada yang menggunakan biji gandum dan seterusnya. Ternyata akhirnya sampai pada kesimpulan emaslah yang terbaik. Nah, apa? Emas tidak mudah dipalsukan, ya. Kemudian juga emas itu harus ditambah dan terbukti emas itu tidak berkarat, ya. Dan akhirnya mulai beberapa negara menggunakan emas. Sampai akhirnya saat itu mulai diciptakan yang namanya uang kertas. Uang kertas sebagai pengganti emas. Jadi dulu begini Bapak Ibu, setiap bank sebelum mencetak mata uang itu dia harus punya cadangan emas yang setara. Jadi kalau mau mengedarkan uang, misalnya Bank Indonesia nih, Bank Indonesia dia izin mencetak 1 triliun misalnya, maka dia harus di saat bersamaan punya emas cadangan yang disimpan di banknya itu senilai 1 triliun. Baru dia diperbolehkan mengedarkan uang sejumlah itu. Karena apa? Masyarakat punya uang tadi atas dasar dia sebenarnya punya emas di bank yang dijaminkan. Ternyata seiring berjalannya waktu terjadinya perang, Amerika yang menang waktu itu, dia merubah kebijakan. Kebijakannya apa? Amerika tahu bahwasanya dia punya powernya di mana? Dengan adanya perdagangan yang menggunakan mata uang dolar, ini berpengaruh terhadap ekonomi negara Amerika. Akhirnya saat itu dirubah. Sekarang sudah kita tidak pakai lagi emas sebagai acuan untuk penyimpanan uang di bank. Jadi saat itu akhirnya berubah. Uang yang akhirnya emasnya sudah tidak dipakai lagi sebagai 1:1. Jadi misalnya punya emas 1 kilo boleh nyetak uang senilai 1 kilo. Makanya kalau sekarang 1 miliar, punya emas 1 kilo boleh nyetak 1 miliar. Akhirnya setelah Amerika menang perang itu dirubah rule-nya. Karena apa? Alasan Amerika, seiring berkembangnya manusia, seiring berkembangnya teknologi, ya, dan kebutuhan transaksi yang tinggi, akhirnya Amerika menyarankan kita sudah tidak pakai lagi ya emas. Kenapa? Karena emas tidak mudah ditambang, alasannya itu. Tidak mudah ditambang, sedangkan kebutuhan kita untuk transaksi itu tinggi seiring dengan manusia yang terus bertambah. Kebayangkan dulu manusia itu awalnya sekian miliar, sekarang penduduk bumi itu sudah hampir 9 miliar. Dan luar biasa dahsyatnya manusia itu terus bertumbuh, sedangkan emas yang beredar itu semakin sedikit. Itulah penyebab kenapa prinsip supply and demand-nya berlaku. Permintaan tinggi, supply-nya nggak banyak. Kalau mata uang, dia permintaan tinggi tinggal cetak aja, tinggal cetak terus, tinggal tebang pohon untuk menjadi bahan kertasnya. Ya, itu bedanya kenapa emas terus bisa konsisten naik. Karena permintaan tinggi, barangnya yang ready tidak banyak. Ibaratnya barang satu diperebutkan 1000 orang. Tentu yang punya barang akan fokus siapa yang berani nawar tertinggi. Itu sama halnya kayak gitu Bapak Ibu.
Nah, Amerika berubah rule ini. Berubah rule-nya bagaimana? Sekarang bank-bank boleh bebas mencetak mata uang, tapi dengan syarat yang dijadikan jaminan itu bukan emas, tapi mata uang dolar. Itu makanya kenapa di Bank Indonesia itu sering berburu mata uang dolar hanya untuk mengimbangi peredaran mata uang yang sudah dicetak uang rupiah. Jadi uang rupiah penyeimbangnya uang dolar gitu. Jadi sejak tahun 197 sekian itu sudah tidak dipakai lagi 1:1. Tapi yang dijadikan acuan adalah dolar. Kenapa? Karena seluruh transaksi di dunia saat itu Amerika mewajibkan pakai dolar. Ya, karena dia merasa berkuasa. Siapa yang nggak mau nurut, dia akan menyatakan perang. Begitulah prinsip. Akhirnya semua akan menggunakan dolar. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, huru hara yang terjadi di Timur Tengah, apa? Saddam Hussein, ya, Muammar Gaddafi, itu karena mereka pernah mencetuskan di pertemuan negara-negara Islam, yuk kita mulai menggunakan kekuatan kita sendiri. Contohnya apa? Dinar. Waktu itu Muammar Gaddafi menyampaikan yuk kita pakai dinar. Gitu. Saddam Hussein sama juga. Nah, karena Amerika merasa terancam dengan ide penggunaan dinar itu, maka apa aja dilakukan, ya, entah dengan tujuan senjata massal dan lain sebagainya. Karena tetap semuanya punya dinar. Itu Bapak Ibu. Itu sekilas sejarahnya tentang emas. Baru kemudian lanjut sampai akhirnya saat ini emas hanya dipakai untuk sebagai instrumen investasi, ya, investasi untuk melindungi nilai aset kita. Sampai di sini bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah proses awal bagaimana sejarah emas dan proses pertama kali emas itu tidak digunakan sebagai jaminan di setiap bank. Nah, karena inilah biangnya kenapa akhirnya muncul yang namanya inflasi. Ya, inflasi. Jadi inflasi itu, ya, uang yang beredar jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan untuk 1 juta penduduk itu misalnya 1 miliar, tapi yang dicetak 10 miliar begitu Bapak. Jadi itu akhirnya karena saking mudahnya mencetak mata uang, itu aset realnya itu jadi nggak kelihatan. Ya, jadi kayak seakan-akan kita itu sebenarnya hanya punya uang 1 juta, tapi ditampilkan seakan-akan kita punya uang 100 juta, berapa kali lipat. Bahkan dalam laporan Bank Indonesia, uang yang beredar di Indonesia itu sudah kalau dihitung itu udah 115 kali lipat dari realnya. Ya. Jadi ibaratnya rupiahnya jauh lebih banyak dibanding yang dibutuhkan oleh itu. Termasuk begini, inflasi itu, ya, karena semua negara menjadikan acuannya adalah dolar, ya, ibaratnya seluruh dunia ini sudah pakai dolar. Terus ada negara Australia, kita kan Indonesia, ada Australia, ada negara mana lagi? Misalnya mana? Malaysia. Misal ya, Malaysia baru saja mendapatkan pendanaan dari Jepang misalnya senilai 50 triliun. Nah, begitu dana ini dari Jepang dikirim ke negara Malaysia senilai 50 triliun, maka ini namanya point of order. Apa maksudnya point of order? Maka Bank Dunia, ya, Bank Dunia yang mengomandoi mata uang dolar, dia akan mencetak dolar senilai 50 triliun. Kenapa? Untuk menutup yang 50 tadi dipinjam ke Malaysia. Itu penyebab inflasi. Jadi setiap negara yang berhutang, ya, yang beramanah, Indonesia misalnya ke Australia baru dapat 8 triliun, maka detik itu juga Bank Dunia akan mencetak uang sebanyak 8 triliun dolar. Tujuannya apa uang ini? Untuk melengkapi uang 8 triliun yang dipakai, yang berpindahnya dari Australia ke Indonesia tadi. Jadi biar perputaran mata uang di
di peredaran market itu terus stabil, alasannya itu. Padahal realitanya mata uang dolar kertasnya semakin banyak beredar. Itu akhirnya yang bikin nilai aset kita itu nggak berharga. Dan itu juga yang menjadikan uang kita, kalau kita menyimpan di bank saat ini punya uang 1 miliar, walaupun angkanya 1 miliar 3 tahun ke depan, realita asetnya itu sudah berkurang. Berkurang karena apa? Karena krisis kayak sekarang ini, Ukraina misalnya, yang mempengaruhi harga kenaikan emas, ya, itu karena hal-hal seperti ini. Padahal sebenarnya emasnya itu tidak naik, Bapak Ibu. Dari dulu sama, emas itu hanya menyesuaikan. Begitu Bank Dunia mencetak mata uang dolar tadi sebanyak 8 triliun, maka emas akan menyesuaikan harga senilai itu. Itulah kenapa emas terus naik, karena sebenarnya dia ngimbangi. Bank Dunia nyetak berapa? 100 triliun. Oke, saya langsung sesuaikan. Jadi emas langsung mengimbangi. Ibaratnya air, ya, 2 air ya. Kita punya 2 bak misalnya ya, yang dua-duanya itu saling terhubung. Ketika diambil di sini, tentu yang di bawahnya akan menyesuaikan kan, ya. Jadi saya simulasikan begini, kita punya 2 ember yang terhubung bawahnya itu pakai pipa. Isinya sama awalnya. Begitu diambil satu gayung, maka yang terjadi bagaimana? Ember satunya akan berusaha mengisi ember satunya. Itu seperti itu. Logiknya bagaimana emas itu kenapa terus naik? Ya, jadi negara berhutang, uang dianggap hilang dari peredaran oleh Bank Dunia. Maka kenapa dia punya kuasa untuk mencetak langsung mata uang dolar tambahan? Begitu dicetak, langsung inflasi berubah. Ya, inflasi berubah biasanya 5-6%. Inflasi ini biasanya mempengaruhi harga-harga bahan pokok. Jadi kayak kita biasanya beli mie atau beli telur, biasanya dapat 2 kilo, jadinya 1 kilo. Ya, itu karena apa? Peredaran mata uangnya, peredaran dolarnya semakin banyak gitu. Beda dengan emas, ya. Kenapa? Dengan jumlah yang sama, emas bisa beli 2 kali lipatnya. Biasanya dapat 2, bisa dapat 4. Ya, karena emas menunjukkan realnya aset Anda itu 4. Gitu. Sampai sini bisa dimengerti, Bapak Ibu. Itu pola awal bagaimana kita memahami kenapa sih emas itu bisa dibilang bahkan sampai nubuahnya tidak akan bermanfaat di akhir zaman selain dinar dan dirham. Ya, itu sampai tubuhnya seperti itu karena memang dari zaman Bani Israel, dari zaman Nabi Musa dulu, itu kan ditemukan di Israel banyak sekali kepingan-kepingan koin emas yang sampai detik ini masih bentuknya sama, cuma bentuknya mata uang. Tapi poinnya adalah emasnya masih tetap emas, gitu. Ya, bahkan ada yang bilang emas itu sebenarnya anugerah dari Allah. Bagaimana dulu proses penciptaan bumi, ya, itu dari meteorit dari luar angkasa yang sampai di bumi, ya. Karena apa? Dia bisa dibilang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditiru, ya, hanya bisa ditambang, dan ditambang itu pasti habis, ya, ditambang itu pasti habis. Oke, sampai di sini tentang pemahaman awal ya. Jadi kenapa emas? Emas itu benar-benar safe haven karena sampai detik ini akhirnya apa coba? Terakhir harga emas itu naik tajam itu karena berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada bank. Ya, kemarin itu emas bisa naik tajam karena satu waktu, ya, berita yang kemarin itu, jadi seluruh pergerakan emas itu dipengaruhi oleh ekonomi Amerika. Jadi kemarin itu Bank Silicon Valley, ya, banknya startup di sana di Amerika, yang sering memberikan pendanaan untuk startup itu. Singkat cerita, Bank Dunia karena melihat inflasi yang tinggi di Amerika menaikkan suku bunga. Ya, kenapa dinaikkan suku bunga? Biar pengusaha-pengusaha yang punya uang taruh uangnya di bank. Tuh, ya, menaikkan suku bunga. Biar apa? Dia kan mau investasi, biar dapat imbal balik dari situ. Nah, tapi dengan menaikkan suku bunga tadi, orang-orang yang punya tabungan di bank, ya,
itu mau mengambil asetnya, ternyata uangnya nggak ada. Inilah biangnya rush yang terjadi di Bank Amerika, ada 2. Nah, bahkan diprediksi akan ada lagi nih bank-bank yang akan collab. Nah, namanya bank. Saya dulu jujur sebelum jalan itu saya juga pernah kerja di perbankan. Saya tahu bagaimana pola perbankan. Ya, jadi sebelum jalan saya duduk di bank swasta, lalu kemudian jalan. Nah, dari situ saya paham alurnya bagaimana bank itu sebenarnya, mohon maaf saya bukan tapi ini fakta aja. Jadi sebenarnya bisa dibilang bank adalah bisnis kepercayaan, di mana masyarakat itu percaya kepada bank, uangnya aman disimpan. Itulah kenapa bank, coba perhatikan semua bank, mana ada yang kios rukonya biasa-biasa, pasti megah, gagah. Lihat bank, mohon maaf BCA misalnya, itu dari awal tampilan depan itu harus bagus, ya. Kenapa? Orang melihat trust, aman, ya, uang saya aman. Terus kemudian ini lembaga besar dan seterusnya. Tapi realitanya sebenarnya uang yang kita tabung di bank detik itu, hari itu juga langsung disalurkan ke sektor-sektor real. Makanya kenapa kalau Anda mau ambil uang 200 juta, 500 juta, Pak info dulu ya Pak, uangnya kami siapkan. Itu karena koordinasi dulu dengan cabang-cabang lain, cash segini ada nggak dan seterusnya. Situ artinya sebenarnya Anda yang punya kendali sendiri terhadap aset Anda. Kenapa demikian? Karena kita naruh uang di bank, ya, naruh uang di bank. Oleh bank diputar lagi ke sektor real, ya, diputar lagi ke sektor real. Anda dapat apa? Dapat bunga. Ya, dapat bunga, itu pun kalau tabungan tidak 1 juta ke atas, Anda tidak mendapatkan bunga, tapi mendapatkan terima kasih, yang bahkan aset Anda terus tergerus, ya. Nah, realitanya bank dengan uang yang Anda punya, dengan uang yang Anda taruh di bank, ya, bank mendapatkan benefit dari pengusaha-pengusaha yang mendapatkan pendanaan, sharing profit lah ibaratnya. Yang sharing profitnya tinggi sekali. Ya, tinggi sekali, dan kita nggak dapat sama sekali dari sharing profit. Yang kita dapatkan adalah rasa aman, jasa dari pakai kemudahan ambil ATM. Nah, lanjut lagi ke cerita yang tadi, ya, bahwasannya impact dari masyarakat tidak percaya dengan uangnya beneran ada di bank ketika dibutuhkan, akhirnya berpengaruh. Orang akhirnya mikir, aset apa ya yang sekarang itu, yang kapanpun saya butuh, ready. Nah, kesalahan orang-orang adalah menitipkan asetnya pada pihak ketiga. Ya, selama Anda punya aset digital, punya aset fisik, tapi yang pegang orang lain, ya, itu resiko selalu ada, bahkan lebih besar, karena kendali resiko akhirnya orang lain yang pegang. Beda cerita kalau aset itu Anda pegang sendiri fisiknya, ya, maka 100% resiko ada di tangan Anda. Ya, karena berapa banyak sekarang itu semua yang aset-aset digital, ya, itu ada titik di mana nanti akan crash. Maka kenapa IHSG minus sekian, IHSG dan seterusnya, indeks harga saham gabungan itu gabungan dari seluruh saham akan dilaporkan, itu mempengaruhi dari ekonomi setiap negara. Kita ngomongin negara ya ini. Jadi, tapi kembali lagi ke emas, satu-satunya komoditas yang sejauh ini anteng-anteng aja dengan semua hiruk pikuk yang ada di instrumen investasi lainnya, itu hanya emas, ya, hanya emas yang paling tenang. Emas hanya tinggal menyesuaikan, ya, emas hanya tinggal menyesuaikan. Misalnya kayak tadi Bank Dunia mencetak dolar, emas langsung akan menyesuaikan nilainya, terus begitu, ya. Maka nggak heran kalau dulu tahun 2010 mungkin kita mau umroh butuh berapa dinar misalnya saat ini, butuh 60 dinar. Sekarang hanya dibutuhkan 10 dinar misalnya. Jadi ada 50 dinar sisanya yang bisa kita saving, ya, dibanding saat itu kita menabung dalam bentuk rupiah, ya, dalam bentuk rupiah. Dan
emas itu karakteristiknya liquid. Maksudnya gimana liquid? Liquid itu, liquid tahu ya, bukan benda cair. Sama sebenarnya, liquid itu maksudnya mudah dicairkan. Kapanpun Anda butuh untuk keperluan sesuatu, itu bisa langsung dijual, ya, bisa langsung dijual. Maka saya kemarin itu bertemu dengan salah satu WR di Pekanbaru. Itu ternyata beliau itu daftarnya dari awal kerja, setiap kali dapat gaji 20% pasti dibeli emas, ya, 20% pasti dibeli emas. Kekonsistenan beliau dalam membeli emas, ya, itu menjadi hobi. Ketika menjadi hobi, jadi habit. Jadi habit sekarang asetnya luar biasa. Gak nyangka kalau ternyata dikumpulin dulu itu udah nilainya sekarang dahsyat sekali. Ya, kemarin kan di Safari Ramadan pernah saya sampaikan ketidaktepatan. Kenapa kita terus seumur hidup bekerja? Karena kita nggak memikirkan masa depan. Yang kemarin saya kisahkan ada seorang ibu, ya, dia karyawan sebuah BUMN, gaji 28 juta sebulan, selama 11 tahun sampai hari ini hanya punya uang 1 juta bayar, ya, 28 juta per bulan. Tiap bulan dapat 28 juta selama 11 tahun, tapi hari ini dia hanya punya uang 1 juta dan kendaraan senilai 120 juta. Mungkin kalau 120 juta itu ya mobil-mobil Avanza ataupun Livina, ya. Dan mobilnya juga kata beliau itu bukan mobil produktif. Jadi mobilnya tiap hari itu hanya viabilitas, servis dan sebagainya, ya, bukan untuk hal-hal yang produktif. Artinya apa? Ketidaktepatan ibu ini adalah dalam hal mengelola keuangan sejak dini. Jadi dari dulu dia berpikir mudah tiap hari bisa ngumpulin uang sebanyak itu. Padahal realitanya tenaga kita belum tentu selalu bisa 100%, ya. Dan akan selalu ada hal-hal yang tidak terduga dan itu harus kita siapkan, ya. Misalnya ada keluarga yang meninggal atau ada keluarga yang butuh bantuan, ya, atau apalagi nih, ada salah satu anggota keluarga ada ketidakmalangan, ya, ketidakberuntungan, ya. Jadi kita harus semua effort ke sana. Kalau kita nggak prepare jauh-jauh hari, apa yang terjadi? Akhirnya pencet tombol sana, tombol sini, cari pinjaman, ya, cari pinjaman. Itu. Maka kenapa dari sekarang, yuk kita mulai sadar, ya, menyimpan dalam bentuk emas, ya, liquid. Dan satu hal lagi, kenapa emas? Emas itu sampai hari ini itu suplainya terbatas dan tidak bisa dipalsukan, ya, tidak bisa dipalsukan. Jadi nggak ada tuh emas made in China. Jadi emas semuanya sama, mau China, mau Hong Kong, mau Dubai, tapi memang ada beberapa karakteristik emas itu, khususnya toko emas di Indonesia, ya. Kalau emas dari Arab, Dubai itu pasti dinilai bagus. Kenapa? Karena kadarnya kalau 23 ya 23, 24 ya 24. Bahkan ya bagian toko emas memberikan nilai lebih tinggi dibanding emas-emas yang biasa kita dapatkan di Indonesia. Karena sebenarnya gini, emas di awal dia ditambang itu bukan 24 karat, ya, semuanya melalui proses pemurnian, ya. Nah, alat pemurniannya inilah yang menentukan mahalnya minta ampun, ya. Itulah kenapa banyak sekali emas-emas yang pemurniannya tidak sampai 94 kali. Itu ibaratnya gini loh, maksudnya emas pemurnian. Misalnya bahan dari 1 kilo emas sebelum 24 karat, begitu dimurnikan itu sudah nggak 1 kilo, tapi jadinya bisa 700 gram. Jadi ada nilai yang hilang ketika dimurnikan, karena akhirnya kayak pasir, logam-logam yang lainnya itu hilang semua. Tapi pemurnian hanya diambil pure goldnya aja, nggak ada campuran lagi. Oke.
Nah, ini tadi saya sampaikan berkaitan dengan inflasi. Jadi di Indonesia itu inflasi selalu di antara 2 sampai 8%, tergantung setiap tahunnya beda-beda. Ya. Nah, uniknya emas itu selalu nilainya 2 kali lipat bisa sampai 3 kali lipat dari setiap inflasi yang terjadi. Ya, itu. Emas selalu nilainya lebih tinggi dari inflasi. Maka kenapa misalnya Bank Dunia mencetak 8 triliun dolar untuk beredar, maka emas selalu kenaikannya melebihi dari 8 triliun itu dalam proses mengimbangi setiap mata uang dolar yang baru dicetak. Ya, sampai sini bisa dimengerti ya. Maka kenapa inilah yang dinamakan potensial income. Yang tahu potensial income kemarin sudah saya sampaikan, penghasilan ataupun kenaikan aset yang sebenarnya itu bonus buat kita. Satu, emas itu mengimbangi dari inflasi. Kedua, emas itu menambah profit atau menambah kenaikan nilai aset kita. Ya, maka kenapa orang yang punya emas tidak akan bisa bikin kaya, tapi emas akan mempertahankan kekayaan. Jadi berapapun yang kita punya, nilainya sebenarnya kita terasa wah, aset saya naik, padahal sebenarnya dari sisi inflasi tetap nilai kita, ya, menjaga nilai kita, nilai aset kita. Oke. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan terkait ONH. Tahun 2005, ya, tahun 2005 untuk berangkat haji itu dibutuhkan 174 gram. Ya, 174 gram. Dengan asumsi saat itu harganya 135.000. Jadi kalau Anda dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk kembali ke tahun 2005, yang pertama kali Anda lakukan apa? Beli emas, ya, boros, karena tahu tahun ini sudah nggak segitu harganya. Tahun ini sudah 1 juta lebih, berarti sudah berapa kali lipat itu? 10 kali lipat aset Anda, ya, 10 kali lipat. Tahun itu 135.000, sekarang 1 juta lebih atau 9 kali lipat, ya, kurang lebih. Jadi di tahun ini itu yang dibutuhkan untuk berangkat haji. Berangkat haji sekarang berapa, Pak? 40 ya, 49,8. Nah, tahun 2005 itu dibutuhkan 174 gram. Nah, tahun ini berarti hanya dibutuhkan 50 gram, ya. 174 dikurangi 50, Anda masih ada selisih berapa? 124 gram. Itu bonus buat Anda karena semua dan kegigihan kita memindahkan semua kebiasaan kita yang kalau pengen beli mobil, beli motor harus nabung rupiah dulu. Tidak. Malah yang harus Anda lakukan, tabunglah dalam bentuk emas. Ya, begitu uang itu terpenuhi, Anda dapat bonus. Kayak ini tadi, pengen berangkat haji. Misalnya tahun 2005 Anda pengen berangkat haji tahun 2023. Anda menabung untuk memenuhi sesuai jumlah yang dibutuhkan saat itu. Maka yang terjadi ketika sudah waktunya keberangkatan itu bisa mendapatkan bonus, ya, bonus yang sangat banyak sekali. Itu bagian dari effort Anda menabung, ya. Oke, nah ini contoh juga tahun 2005, ya, 1 kilo emas tahun 2005 bisa beli Kijang Innova. Tahun 2005 saat itu berapa? Kurang lebih 1 kilo. Itu tahun 2005 1 kilo itu 200 jutaan ya, kurang lebih ya. Nah, tahun ini 1 kilo senilai 1 miliar. Artinya Anda sudah bisa beli Alphard, bukan Innova lagi. Ya, jadi padahal uang itu sudah Anda saving untuk jangka panjang, sebenarnya beli Innova. Begitu uang itu terkumpul, ternyata dalam proses Anda mengumpulkan kekayaan atau mengumpulkan uangnya biar cukup beli Innova, ternyata ada perang, ternyata ada krisis ekonomi. Ini aset Anda naik drastis, ya, harusnya dapat Innova malah dapat Alphard. Bahkan misalnya Anda belikan Innova, Anda masih punya uang 750 juta buat bangun usaha dan seterusnya.
mungkin aset produktif lainnya, misalnya kayak kos-kosan ataupun kontrakan atau ruko dan lain sebagainya. Ya, sampai di sini bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya emas itu membantu kita menjaga kita satu dari kebiasaan kita yang konsumtif, terima gaji langsung habis, terima gaji langsung bayar A, B, C dan seterusnya. Padahal sebenarnya terima gaji langsung nomor satu emas dulu 20%, atau Pak saya nggak mampu 20%. Mulai aja dulu, mampunya berapa? Misalnya nih, terima gaji ternyata sisanya hanya 5%, maka mulai dari 5%. Ya, sambil terus dinaikkan jumlahnya. Ya, tidak 5%, tapi terus 5, 10, 7 dan seterusnya. Terima THR langsung emaskan. Ya, bahkan kesungguhan Anda akan lebih sungguh-sungguh ketika kita menabung emasnya karena ada keinginan yang ingin diwujudkan. Ya, yang ingin diwujudkan. Kalau ingin umroh, ingin haji, ingin apa lagi? Ingin pendidikan anak kuliah 3 tahun lagi, saya memasukkan anak kuliah misalnya. Biayanya berapa? Sekarang hampir 100 juta, tergantung fakultasnya apa yang dibeli. Nah, berarti Anda sudah menghitung. Oh, 100 juta berarti ya. 100 juta itu berarti sekarang kalau dikonversi dalam dinar berapa yang dibutuhkan? Sekitar 25 dinar ya, kurang lebih 24 sampai 25 dinar. Maka goal itu yang harus Anda capai. Saya ingin capai goal itu sampai angkanya 25. Nah, 25 dinar tidak akan serta-merta langsung celik. Ada, nggak gitu loh. Ada prosesnya, kumpulin misalnya, oh mampunya 0,5, ini sudah 0,5, terus konsisten. Ya, jadi begitu nanti nyampe 3 tahun anak mau masuk kuliah, padahal sebenarnya belum cukup untuk 25 dinar. Realitanya ketika misalnya banyak terjadi krisis, terjadi perang, ya, yang mempengaruhi harga kenaikan emas, sebenarnya walaupun belum cukup sekalipun, ketika anak itu mau masuk kuliah, itu sudah cukup uang yang begitu diimpiankan. Karena melihat case tadi umroh, ya, 174 gram yang dibutuhkan seharusnya. Begitu pas berangkat, ternyata dibutuhkan cuma 50 gram. Ada selisih 126 gram yang tidak terpakai. Sama seperti itu juga. Jadi pastikan Anda mulai dari apa yang ingin diwujudkan, ya, mulai tiap bulan. Dahulukan dulu kepentingan menabungnya, baru kemudian Anda pakai untuk pengeluaran kebutuhan Anda. Ya, Anda pikir lagi bagian mana lagi ya yang bisa saya tekan. Anda fokus bagaimana kerangkeng uang, mana-mana yang hanya keinginan bukan kebutuhan, Anda bisa tunda. Kalau memang kebutuhan, maka Anda juga bisa siasati. Kalau masih bisa beli barang yang, kalau bisa beli second, ya, tidak harus beli baru misalnya, karena melihat aspek manfaatnya sama, ya, gitu. Karena sebenarnya mobil baru pun baru kita beli keluar dari dealer itu sudah jadi second itu, padahal 1 hari, tapi lihat harganya sudah beda, ya, beda sama emas. Hari ini beli, besok jual, bisa naik mengikuti harga emas dunia yang baru, ya. Dan karakter emas, jika seandainya turun, ya, Anda jangan pernah terpengaruh untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Ya, kenapa? Jadilah seorang investor sejati jangka panjang, bukan seorang trader. Ya, bukan seorang trader. Trader itu mengambil keuntungan dalam jangka waktu pendek, dalam waktu singkat. Dia anggap dengan jual dalam kondisi harga turun, besok bisa beli lagi dengan harga diskon. Padahal bisa jadi besok malah naik lagi, nggak terjangkau. Ya, jadi juallah ketika sudah tercukupi untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ya, kalau tripnya tadi umroh, haji terkumpul, daftarkan. Mau beli mobil terkumpul, belikan. Ya, begitu. Terus kapan waktu yang tepat untuk beli emas? Ya, ketika Anda sudah punya uang.
Ya, kalau nggak ada uangnya mau beli pakai apa? Ya, jadi kapan waktu yang tepat beli emas? Ketika sudah ada uangnya. Oke, mungkin kita lanjut tanya jawab. Ya, jadi kesimpulannya emas atau dinar adalah tabungan terbaik untuk jangka panjang. Ya, tabungan terbaik untuk jangka panjang. Coba sekarang saya tantang ya semua yang menonton, baik yang live maupun yang hadir di offline. Yuk kita coba cek di rumah ya, mana-mana yang jarang kepake dalam 1 bulan atau 3 bulan terakhir disendirikan Anda jual online. Ya, misal nih saya punya TV nggak kepake 3 bulan, nggak pernah nyetel, nggak pernah dihidupin, nggak pernah dengar gosip, posting saja di OLX atau posting saja di Facebook misalnya marketplace ya, uangnya jika itu laku Anda pindahkan ke emas. Nantinya ya emasnya ini bahkan bisa beli alat itu baru ya, seiring disimpan. Itu salah satu strategi kita bisa mulai mengumpulkan lagi emas kita. Jadi di rumah coba Bapak Ibu riset sendiri mana-mana yang tidak pernah kepakai dalam 3 bulan terakhir, foto cekrek posting di Facebook Marketplace, di OLX, dijual. Ya. Nanti ada yang beli, jangan langsung dipakai uangnya, langsung belikan emas. Ya, jadi Anda nanti akan mulai melihat rumah Anda sedikit kosong. Jadi di rumah itu memang benar-benar barang yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Sudah nggak lagi beli barang itu. Ini lucunya, beli nyampe rumah sudah dibiarkan. Sering begitu? Sering, ya. Itu lucu banget ini. Atau wah ini diskon besar, padahal nyampe rumah nggak kepake. Ya, kalau ibu-ibu punya tas, ya jual. Kalau punya 5, saya butuhnya 1. Ngapain ya 5? Foto, upload di Facebook Marketplace, upload di OLX, kasih harga. Pak, saya nggak tahu tentuin harganya gimana Pak. Riset aja dulu Anda beli berapa, kurangi nilainya. Misalnya beli 1 juta, maka karena ini barang second, Anda melihat dulu, oh kualitasnya masih bagus, layak kok, ini dihargai 80% dari saya beli, kasih harga. Ya, itu cara bagaimana mulai mengumpulkan kekayaan Anda. Ya, jangan sampai Anda punya barang menumpuk di rumah malah jadi kurang menyenangkan. Tiap hari lihat kok ke ruang tamu, aduh ketemu ini lagi, kursi lagi ketemu. Jadi Anda lihat mana-mana yang kurang produktif, mulai dipindahkan. Ya, kalau punya perhiasan, bagaimana Pak? Ya, perhiasan kalau Anda cuma sebenarnya butuh 2 cincin, ya 2 aja cukup. Sisanya bagaimana Pak? Anda jual, alihkan ke logam mulia ataupun ke dinar. Ya, jadi ibaratnya kita sudah mulai meneliti ke diri kita mana-mana barang yang tidak bermanfaat, kita foto, cekrek, upload. Ada pembeli tawar menawar, langsung belikan emas, langsung belikan dinar. Itu cara paling mudah ya kita untuk mulai mengumpulkan kekayaan kita dari nol, ya dari nol. Jadi nantinya kita akan takjub dengan sendirinya emas-emas yang kita kumpulkan dia mulai berbakti kepada kita. Berbakti maksudnya gimana? 1, aset kita tidak tergerus. Beda cerita dengan Anda menyimpan dalam bentuk barang di rumah. Terus tiap tahun itu menyusut. Elektronik semakin tidak bisa dipakai. Ya, lebih baik Anda jual. Di luar sana banyak orang pengen beli barang itu tapi dengan harga miring, bukan beli dengan posisi miring. Ya, beli dengan harga miring. Anda bisa jadi solusi buat mereka. Ya, termasuk baju. Baju ini perasaan baru beli tapi nggak pernah dipakai, foto aja. Bisa jadi di luar sana ada orang yang suka dengan koleksi baju-baju second, ya ada. Terserah Anda, yang pasti mulai coba nanti didata di rumah masing-masing, ya. Mulai dulu dari tas, isi tas kita. Misalnya di dalam tas ada isi apa aja. Handphone isinya 5, apa nih 5? Saya butuh cuma 2 misalnya. Oke, berarti yang 3 dijual.
Pak ini rusak Pak, perbaiki dulu ya. Anda berikan kualitas yang bagus yang dijual. Ya, Anda foto, perbaiki dulu. Biasakan dalam menjual itu barang yang berkualitas. Maksudnya apa? Mereka akan selalu ingat kepada Anda. Begitu Anda kasih barang yang tidak bagus, maka dia tidak akan beli dari Anda. Tapi kalau misalnya kita jual kayak tadi handphone, sebenarnya handphonenya rusak, tapi Anda perbaiki dulu, Anda cek semua fungsi normal, maka yang terjadi dari satu pembeli ini, dia akan nanya, punya barang apa lagi? Saya punya TV, dia pasti langsung percaya, pasti TV-nya bagus, apalagi dan seterusnya. Ya, yang pasti uang yang sudah Anda dapatkan bukan untuk langsung dinikmati, tapi untuk memindahkan semua barang Anda yang ada di rumah menjadi emas, ya, menjadi emas. Memang nilai ketika Anda jual barang second tadi itu nilainya turun. Tapi tahukah Anda begitu dibelikan emas, emas akan mengembalikan ke angka semula, bahkan melebihi dari itu. Ya, seiring dengan kenaikan emas. Oke, selanjutnya saya akan mengenalkan tentang dinar khairul raziqin. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang emas, selanjutnya kita belajar tentang dinar. Apa sih dinar itu? Ya, dinar itu sebenarnya koin 24 karat. Sebenarnya di luar sana banyak sekali beredar juga dinar bukan 24 karat. Jadi kita itu kenapa sih Pak dinar khairul raziqin itu 24 karat bukan 23 karat? Ya karena kalau seandainya di zaman Rasul ditemukan pemurnian emas sampai 24 kali, sampai 24 karat, maka tentu di zaman itu standar dinar adalah 24 karat. Ya, karena pemurnian emas sebenarnya baru ditemukan di tahun 1900-an, Ibu. Ya, baru-baru ini, ya, karena bisa dibilang zaman dahulu teknologi untuk menambang itu masih sangat terbatas. Saat ini sudah sangat canggih. Bahkan ada alat yang dia bisa deteksi sampai ke dalam. Misalnya ini emasnya tebal ya, di dalamnya dicampur dengan besi misalnya atau perak, itu bisa kebaca dengan teknologi yang sekarang ini. Ya, artinya emas yang kita berikan, dinar khairul raziqin yang dicetak itu memang yang kualitas terbaik, ya, 24 karat. Ya, koin emas 24 karat berukir kaligrafi simbol Islam dan doa. Jadi setiap kita pegang dinar itu bagian dari kesungguhan kita yang menunjukkan sunnah. Sunnah maksudnya gimana Pak? Yang buangnya dari sejak zaman Nabi dinar itu ada. Dan sekarang dan dinar juga dijadikan sebagai patokan dalam masyarakat. Ya, ini salah satunya kenapa kita ibaratnya itu Pak Anas pernah menyampaikan memasukkan anak ke sekolah negeri atau ke sekolah Islam, begitu, ya. Maksudnya gimana Pak? Ya emas pada umumnya sama emas, ya. Tapi ketika Anda memasukkan nilai-nilai Islam di situ, maka disitulah bernilai pahala. Ya, ada berkahnya di situ karena kesungguhan Anda dalam memindahkan aset dalam bentuk dinar itu bagi sebagian orang tidak mudah. Tapi di dinar khairul raziqin, ya, itu semua mengandung doa, ya. Ada dinar khairul raziqin edisi ayat kursi, edisi asmaul husna, edisi pintu Ka'bah, ya. Itu bagian dari syiar kita mengenalkan kepada umat muslim bahwasanya dengan kecintaan kita kepada emas, kita juga bisa berzikir, ya. Ada asma Allah yang ditanam. Nah, ini contohnya ya, dinar. Ini contoh 4 dinar. Nah, 4 dinar ini ya setara 17 gram. 17 gram dan di sini tertera 99 asma Allah detail ya. Dari mulai Ar-Rahman dan seterusnya sampai 99 nama asma Allah tertera di sini. Jadi dinar yang ada ini berukir ya dan bisa kita pegang, bisa dibuka ya, bisa dipegang. Dan di setiap kemasannya ya, di setiap kemasannya itu tertera 1 gram berapa gramnya ya, kemudian juga 24 karat dan diameter. Jadi diameternya kurang lebih 34 mm ya. 34 mm. Dan sisi lain dari kelebihan dinar khairul raziqin adalah
di semua tempat yang berada di seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau Anda beli di Pontianak, mau jual di Jakarta, harga sama. Itu kelebihannya. Ya, jadi Anda akan mendapatkan harga yang sama di seluruh mitra kita di seluruh Indonesia. Saat ini ada 8.500 lebih, ya, ada 8.700 mitra kita di seluruh Indonesia. Jadi kalau Anda beli, misalnya ini edisi 4 dinar, ya, ini ada edisi 1 dinar, edisi Masjidil Haram, ya, ini ini setengah dinar, ya, Masjid Nabawi, ini Masjid Nabawi, ya. Kemudian yang 1 dinar, ada yang 1 dinar? Oh, nggak ada. Ini edisi 1/4 dinar atau setara 1 gram. Jadi kalau kita punya kemampuan savingnya 1 juta per bulan, 1 juta per bulan, ini 1/4 dinar, ya, 1/4 dinar edisi Masjidil Aqsa, ya, Masjidil Aqsa, ya. Dan satu lagi ada Hagia Sophia, ya, ada Hagia Sophia. Jadi di setiap dinar yang dicetak ini ada ukiran yang khas, ya, ada ukiran yang khas yang itulah bagian dari kesungguhan kita bersiar. Ini yang berapa? Nah, ini yang 1 dinar edisi Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram. Jadi umat Islam itu mulai diingatkan lagi, orang Muslim, ini ada dinar edisi Masjid Nabawi yang menumbuhkan kecintaan kita pada masjid, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bahkan ini juga menumbuhkan keinginan kita sebagai seorang Muslim ingin berangkat umroh, ya, ingin datang ke Makkah untuk beribadah. Ini juga bagian dari LOP, ya. LOP kita biar mewujudkan saya pengen bisa berangkat ke sini, ya, gitu. Dan saat ini juga dalam hal spread, ya, spread dimanapun harga sama, ya, semakin besar pecahannya itu spreadnya semakin rendah, ya, semakin rendah. Bahkan yang 10 dinar itu spreadnya hanya 2,sekian persen, ya, 2,7%, kurang lebih, ya, antara beli dan jual itu 2,sekian persen. Dan bentuknya juga yang 10 dinar itu bentuknya sama persis seperti halnya logam mulia umumnya, bentuknya kotak, ya. Jadi kalau umumnya dinar itu bulat, ya, koin, sekarang kita bikin yang edisi 10 dinar itu bentuknya kotak. Itu bagian dari inovasi. Maksudnya memang dinar itu masuk kategori perhiasan, ya, masuk kategori perhiasan. Oke, selain itu dinar juga bisa dipakai sebagai koleksi, ya, hadiah atau mahar. Jadi berapa banyak anak muda mereka itu yang menjadikan dinar untuk mahar, ya, untuk mahar. Jadi kalau misalnya dulu saya waktu nikah itu maharnya 7 dinar 7 dirham, ya, dulu. Ya. Dulu. Karena soalnya caranya mudah kan, nggak ada sejadah. Jadi saya itu nikahnya maharnya itu 7 dinar 7 dirham, nikah di tanggal 7 bulan 7. Karena memang nuansa 7. Dan dulu ternyata sudah mengenal dinar. Kelahiran bulan 7 juga ya? Bulan 7. Saya bulan 9. Oh, bulan 9. Tanggalnya Pak? Ya, alhamdulillah. Oh, dirayain. Nah, bagi sebagian orang, Pak, karena saya belum mampu, Pak. Saya mampunya yang pecahan di bawah 1 gram ada nggak, Pak? Ada. Kita bisa mulai dengan MR Gold. MR Gold di mana saat ini pecahannya mulai dari 0,025 sampai 0,5 gram. Yang di mana kita itu ada program puzzle. Puzzle itu maksudnya gimana, Pak? Jadi kalau Anda misalnya punya 0,5 berapa keping? Misalnya Anda sudah menabung 0,5, 0,2, 0,1, 0,05, 0,025, setelah dikumpulkan, terkumpul 1 dinar ataupun 2 dinar, Anda bisa tukar langsung tanpa biaya.
Ya, yang tidak boleh itu dari dinar ke MR gold. Jadi dari besar ke kecil tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di situ ada biaya cetak, ada biaya desain dan sebagainya. Ya. Kenapa dari bawah ke atas boleh? Karena masing-masing yang pecahan tidak besar itu mereka biayanya sudah di backup oleh masing-masing harga setiap pecahan itu. Ya. Tapi kalau ditukar ke yang lebih besar itu bisa langsung ditukar tanpa biaya. Oke, jadi ada 3 keunggulan. Yang pertama berdasarkan best gold coin design, ya. Kemudian juga komunitas kita yang sangat besar, saat ini 8.500, dan dalam proses jual kembali di sini nilai tambah kita. Banyak orang di luar sana sudah beli emas, ya pastikan Anda juga beli emas di tempat yang tepat. Kenapa? Pak, bukannya sama aja? Iya sama aja. Tapi perlu Anda tahu, memang emas yang Anda beli sama, ya. Tapi Anda ketika membutuhkan uang, ya, maka dalam proses jual belinya penentuan harga itu suka-suka dari toko emas. Ya, inilah yang tidak bisa Anda kendalikan. Di Dinar Khairul Rezeki kita kendalikan semuanya serba tersentral. A sampai Z harus sama. Tujuannya apa? Mengantisipasi dari mitra-mitra yang tidak amanah. Ya, jadi ada kepastian Anda mendapatkan selisih jual belinya itu harga yang pantas. Oke. Nah, ini. Oh iya, ini sudah 3 jam ya. Sudah jam 11 malam. Kan Bapak masih ada materi, nggak apa-apa Oke, Pak, silakan. udah cukup. Oh iya cukup. Saya jawab, ternyata malah kelebihan ya 12 menit. Oke, itu tadi preview ya, edukasi tentang emas. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya, boleh kita langsung diskusi. Ya, ini Mana? Alhamdulillah, terima kasih banyak ini ilmu yang sudah dibagikan oleh Bapak Rozi ya, luar biasa. Jadi investasi yang aman untuk jangka panjang ya, sangat berharga, banyak manfaatnya itu memang di emas. Dan itu kita harus set up goals-nya ya, Pak Rozi ya. Jadi semakin kita set up goals, itu nanti kita jadi lebih terpacu untuk mencapai tujuannya kita, dan ilmu kerangkeng uangnya makin kuat nih ya. Jadi sebelum kita tutup ini kayaknya teman-teman kita yang dari kita tutup dulu untuk Smart Gold Talks-nya kita. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini nantinya kita akan adakan kembali, tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa agar pengetahuan kita tentang emas dan dinar ini semakin bertambah. Oke. Jazakumullah Pak Rozi, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum pulang ini kebetulan ya Tidak ada yang mau bertanya? Terima kasih. Kami perkenalkan Pak Rozi, ada WR dari Pak Tri, kemarin ikut umroh super camp umroh beserta istri dengan Pak Anas ya. Kemudian ada WR suami istri Pak Samsul dan Bu Dinda. Kami juga baru ketemu